Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Utsman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, innal ladzi laysa fi jawbihi shay'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada siang hari ini menjelang asar Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Ibu Ketua Pengajian beserta jajaran, orang tua saya, ibunda saya. Pertama, saya ada waktu di sini 45 menit, paling lama 1 jam. Dari setelah itu saya izin, tadi saya sudah jamak asar, kami akan melanjutkan perjalanan ba'da maghrib di Masjid Raya Pekanbaru, ba'da isya nanti di Masjid Ar-Rahman. Oleh karena itu sekali lagi habis dari acara sini saya langsung ke Pekanbaru. Kemudian yang kedua, sebelum saya mulai saya perkenalkan, nama saya Safri Aldi. Kalau ditanya asli, saya asli orang Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru. Tapi kalau ditanya mana asli ayah ibu saya orang Kabupaten Kampar, ibu saya orang Kabupaten Kuantan Singingi. Saya tinggal di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, dan alhamdulillah bekerja di Pekanbaru. Saya hari-hari bekerja sebagai salah seorang dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uinsus Karyau, diangkat jadi pegawai negeri dari tahun 2006 sampai sekarang sudah lebih kurang 17 tahun. Alhamdulillah saya sudah punya istri dan sudah punya 3 orang anak. Ibu-ibu yang berharap menjadikan saya sebagai menantu, saya sarankan batalkan niatnya. Sampai hari ini saya masih mencintai istri saya. Tolong jangan paksa saya untuk beristri 2. Baik, saya pikir cukup perkenalannya. Ibu, bapak, kalau ingin ke Pekanbaru, nanti jumpai saya di Pekanbaru, kita boleh bersilaturahmi dengan istri saya di rumah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita ingin belajar dari satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasulullah, tapi salah satu di antara para nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini. Kenapa kita ini mesti belajar kisah para nabi? Makanya kalau ke depan nanti ada undangan kembali, jadwalnya rutin, maka kajiannya kita akan continue. Jadi tidak lagi tematik. Kenapa dalam Quran itu paling banyak? Al-Quran bercerita 30 juz 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Apa yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran? Yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran ini bukan hukum halal dan haram, bukan perintah hak dan kewajiban. Yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran ini kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, Allah paling banyak ceritakan dalam Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam Allah
Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Allah ceritakan kisahnya ke dalam 12 juz Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut namanya 69 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali dalam Quran. 17 kali Allah ceritakan dalam surat Al-Makiyah, 7 kali Allah ceritakan dalam surat Madaniyah. Diulang-ulang 55 kali nama Nabi Isa alaihissalam. Cerita Nabi Isa Allah ceritakan ke dalam 4 juz Al-Quran. Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Kisah Nabi Nuh Allah ceritakan hampir dalam 2 juz Al-Quran. Rasulullah SAW namanya disebut 25 kali dalam Quran. Hampir setiap surat Allah ceritakan kisah perjuangan dan pengorbanannya. Timbul pertanyaan, kenapa kisah para nabi ini Allah ceritakan dalam Quran? Apa tujuan Allah menceritakan kisah ini dalam Quran? Mestinya Bu, otak kita yang dangkal, pemahaman kita yang sedikit ini akan berkata, seandainya Allah menceritakan dalam Quran amal ibadah para nabi, pasti kita akan contoh pada hari ini. Tapi tidak. Allah menceritakan amal ibadah para nabi tidak lebih di angka 1%. Sisanya paling banyak Allah ceritakan tentang kisah. Kenapa paling banyak Allah ceritakan kisah dalam Quran? Maaf, kita sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Dalam 5 waktu ada 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca 1 surah, namanya surah Al-Fatihah. Kalau ada ibu, maaf, surah Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat mereka tidak akan diterima. Sama seperti perempuan hamil, gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam 1 surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan orang lurus itu jalan siapa? Jalan orang lurus itu jalan siapa? Apakah jalan kepala desa? Enggak. Apakah jalan ustaz? Enggak. Allah ceritakan dalam Quran 4 saja jalan orang yang lurus. 1, minan nabiyyin, jalannya para nabi, para rasul. Kalau tidak sanggup mengikuti itu, wasiddiqin, ikuti jalan orang yang imannya betul kepada Allah. Kalau tidak sanggup mengikuti itu, wasuhada, ikuti jalan orang-orang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk Allah. Kalau tidak sanggup mengikuti itu, wassolihin, ikuti jalan orang-orang soleh yang tidak bermaksiat. Titik sampai di sini, jangan banyak tanya. 4 saja jalannya. Sekarang gimana kita akan tahu jalan para nabi, sementara kisah nabi tidak pernah kita tahu. Berapa jumlah nabi yang Allah turunkan di muka bumi? Berapa jumlah nabi yang Allah turunkan di muka bumi? 4 Tuhan. Nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi, 313 orang rasul yang wajib diimani dalam Quran 25. Pertanyaannya, apakah nabi Allah sebut dalam Quran ini cuma 25? Tidak. Allah sebut dalam Quran ini nabi lebih daripada 25. Ada tidak nabi yang Allah sebut dalam Quran tapi tidak termasuk dalam 25 nabi? Ada. 1, Sis alaihi salam, nabi 4 kali Allah menyebutnya dalam Quran tapi tak termasuk dalam 25 nabi. Khidir, Allah menyebutnya bukan nama tapi dalam Quran disebut Allah hambaku yang saleh, tapi tak termasuk dalam 25 nabi. Ada jemaah tanya, Pak Ustadz, kenapa Nabi Sis tak termasuk dalam 25 nabi? Kalau ada jemaah bertanya, saya jawab, matawa. Itu bukan urusan saya. 25 nabi yang wajib diimani. Dan kita akan bahas satu persatu. Dan pertemuan ini kita akan bahas dikaitkan dengan pengajian ibu-ibu nantinya. Baik, kita akan bahas satu kisah nabi. Nabi itu bernama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama diangkat jadi rasul, dan rasul pertama yang diberikan gelar ulul azmi. Ulu itu artinya memiliki, azmi itu artinya tekad yang kuat, keteguhan, pendirian, ujian, kesabaran yang diberikan kepada nabi itu melebihi batas kesabaran manusia biasa. Makanya Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Allah. Di mana Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah? Nabi Nuh diutus di kawasan Efrat dan Tigris. Ada yang pernah ke situ? Ada yang pernah ke situ? Baik. Nuh alaihissalam diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya yang sedang bermaksiat. Nasab Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Nuh adalah Nabi yang ketiga atau turunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi ingat, Nabi Nuh itu Nabi ketiga, Adam, Idris, Nuh. Tapi Nuh ini turunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Dari mana datangnya Pak Ustadz? Kita lihat. Adam punya anak 40 orang. Salah satu di antara 40 orang tadi, satu nama anaknya diangkat dari Nabi Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Koinan, Koinan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Maka dikatakan Nuh bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mihlail, bin Koinan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Boleh ulang, Bu? Apa nak masuk surga? La ilaha illallah. Nah, maka Nuh itu turunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam diutus? Allah ceritakan dalam Quran, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ammah. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Nggak tanggung-tanggung. Nabi Nuh diutus oleh Allah 950 tahun. Ulama berbeda pendapat. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan 950 tahun ini apakah umur Nabi Nuh atau masa dakwah Nabi Nuh. Kalau masa dakwah, Nabi kita Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Total dakwah Nabi kita 23 tahun. Nabi kita diangkat jadi Rasul berumur 40 tahun. Total umur Nabi kita diperkirakan 63 tahun. Coba bayangkan, kalau Nabi Nuh berdakwahnya 950 tahun, ibu-ibu boleh bayangkan pada umur berapa ratus tahun Nabi Nuh dilantik jadi Rasul. Makanya ada ulama mengatakan Nabi Nuh itu umurnya 2000 tahun. Ada yang mengatakan 1800 tahun. Allahu a'lam bishawab. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwahlah Nabi Nuh 950 tahun. Bukan sore hari, bukan siang hari. Dakwahnya laila wan nahara, siang dan malam, anytime, every time, 24 jam. Ini bukan pengajian sebulan sekali, 24 jam. Tapi sayang anaknya tak beriman pada Allah, Kan'an. Sayang istrinya tak beriman kepada Allah. Berapa orang anak Nabi Nuh? 4. 1 Kan'an, yang kedua Sam, yang ketiga Ham, yang keempat Yafid. Berapa istri Nabi Nuh? 2. Istri yang pertama namanya Wahilah, istri yang kedua namanya Wakilah. Yang dilaknat oleh Allah istri yang pertama. Kenapa istri yang pertama dilaknat oleh Allah? Istri pertama ini tidak mau taat pada Nabi Nuh dan tidak mau taat kepada Allah. Ibu kalau baca sejarah, maaf, lihat tuh ibu apa perangai istri Nabi Nuh tuh. Nah, Nabi Nuh alaihissalam keluar dari rumahnya mau berdakwah menjumpai kaumnya. Ketika Nabi Nuh keluar dari rumah dari pintu depan, istrinya keluar loh dari pintu belakang. Sebelum Nabi Nuh sampai kepada kaumnya, bininya sampai lebih dulu. Apa kata bininya? Wahai kaumku, sebentar lagi suami saya datang. Dia akan mengajak kalian beriman kepada Tuhannya. Kata bini Nabi Nuh, jangan mana laki dan 950 tahun ditanggung oleh Nabi Nuh. Kalau sempat awak punya bini model itu, besok pagi awak coren bini awak. 950 tahun dakwahnya tak didukung oleh istri. Hati-hati. Ibu sekarang duduk dalam masjid ini ingin dididik jadi seorang dokter. Untuk apa? Untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Siapa yang sakit? Suami kita, anak kita, keponakan kita, tetangga kita. Apa sakitnya? Tidak ke masjid, tidak sholat, tidak pakai jilbab, tidak taat. Ibu sedang jadi dokter. Untuk apa? Menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Sekarang bagaimana mungkin pasien akan sembuh? Dokter di dalam kolam banyak loba penyakit. La ilaha illallah. Makanya sedang dididik hari ini. Duduk dalam kajian ini.
Maka Nabi Nuh alaihissalam, satu, Nabi Nuh alaihissalam diberikan gelar Abul Basari Sani, bapak manusia kedua. Kenapa bapak manusia kedua? Kalau ada bapak manusia kedua berarti ada bapak manusia pertama. Nanti kita jelaskan. Siapa punya anak dah? Emaknya. Dua. Apa gelar Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh gelar yang kedua adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Zuriyatan man hamalna ma'nu innahu kana abdan syakura. Nuh itu hamba yang senantiasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Punya istri seperti itu saja 950 tahun Nabi Nuh bersyukur kepada Allah. Punya istri seperti itu saja. Jadi mohon maaf, kita ini belajar juga dari kisah Nabi Nuh. Apa yang pelajaran yang mesti kita ambil? Satu, kita mesti senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan nikmat di kehidupan dunia ini. Senantiasa bersyukur. Jangan sampai ada mengeluh dalam kehidupan dunia ini. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini jujur. Biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu saya biasanya lebaran sama istri sama anak. Saya punya istri cantik. Kalau ibu tidak percaya, datanglah ke Pekanbaru. Ibu jangan bayangkan wajah istri saya, wajah saya. Kalau wajah saya ini la yahya wa la yamut, hidup segan mati tidak mau. Minuman saya air putih, tapi selera saya cari istri tinggi. Ibu kalau tahu Mona Ratuliu atau Tamara Plezenki itu dibagi dua, setengah itu dinyambung. Istri saya cantik. Anak saya yang paling besar SMA bentuk orang Pakistan, hidungnya mancung, kecil, mungil, hitam manis. Jadi maaf, istri saya itu setiap lebaran raya pertama itu saya jalan sama istri saya. Hari pertama ke rumah ayah ibu saya, ke rumah mertua. Lebaran kedua adik beradik ayah, adik beradik ibu, adik beradik mertua. Lebaran ketiga itu biasanya jatah kawan-kawan. Tapi terakhir 2017 dan saya sampai 2017 ke atas tidak lagi pernah bawa istri saya lebaran di hari ketiga ke rumah kawan-kawan. Tidak pernah. Saya bersumpah tidak akan bawa ajak bini yang mulia. Bukan saya tuh khawatir dengan diri saya dan khawatir dengan istri saya. Ini udah pernah konai sekali. 2017 saya ditelepon oleh salah seorang pejabat di Provinsi Riau, Eselon 2. Kawan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di rumah. Ada anak, ada istri, kita dua keluarga makan di rumah saya habis zuhur. Dua keluarga. Siap insyaallah. Habis salat zuhur kami berangkat pakai mobil HRV. Bawa istri, bawa anak. Sampai di rumah itu la ilaha illallah. Bu, di umur saya hari ini baru 42 tahun. Belum pernah saya lihat ada rumah pejabat yang sebesar itu. Halamannya saja 4.320 meter persegi, hampir setengah hektar. Pagarnya itu tidak pakai security. Masuk mobil saya jalan suram, terbuka. Masuk mobil, turunlah saya. Ketika masuk ke ruang tamu dibuka pintu, istri saya masuk lebih dulu. Terkejut istri saya. Terkejut kenapa? Di ruang tamu itu ada air terjun seperti lembah Anai. Kalau banyak orang kaya. Apa kata istri saya? Bi, rumahnya natural banget. Kata saya, iyo. Habis dari sana masuk ke ruang tengah, meja batu makan. Di belakang meja makan ada kitchen set. Samping kitchen set ada bartender. Samping bartender ada room karaoke. Samping room karaoke ada meja biliar. Belakang meja biliar ada kolam renang ukuran 20 kali 25. Orang kaya. Saya biasa, istri saya biasa juga. Lah selesai makan, lah selesai semuanya, kami pamit, Bang. Kami pamit ya Bang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Berpelukanlah kami pamit. Saya biasa, istri saya biasa juga. Lah naik ambo koto, lah naik istri koto, anak-anak naik ke dalam mobil, mobil pun jalan. Lah mulai jalan oto, apa kata bini ambo? Bang, bontu itu gue rumah tuh atau mulai itu. Ini mah kopi bedino kok ngecek nggak pakai utak gitu. Lagi orang pejabat, lagi kau tukang muncul kau mau utak ngecek. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sampai kapan kita mau bahagia?
Dapat bini ancak, syukuri. Dapat bini buruk, syukuri. Bukankah hidup itu syukur? Apa guna bini rancak? Pulang ke rumah rambutnya rebonding, mukanya skincare glowing, kulitnya putih sonang, mata melihatnya la ilaha illallah. Hati senang pulang ke rumah, tapi apa guna ketika pergi kerja hati gelisah, tetangga sebelah rumah ganteng-ganteng berdua. Apa guna? Punya bini buruk pulang muak menengok mukanya. Tapi ketika kita pergi kerja hati tenang, takkan ada tetangga mau mengganggunya. Bukankah hidup mencari kebahagiaan? Makanya mohon maaf, ada terkadang orang lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Hati-hati, kita belajar. Ibu jangan bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Boleh jadi rumah tangga kita hari ini rumah tangga yang didambah-dambahkan oleh orang lain, tapi kita tidak pernah bersyukur pada Allah. Tengok laki orang bergandeng-gandeng jadi ini mesra suami istri, ya Allah. Suami kami tidak pernah mulai itu. Rupanya dia bergandeng ke pasar aja, pulang ke pasar bercokak tiap hari. Jangan nengok dari luarnya. Makanya belajar kita mensyukuri nikmat. Itu pelajaran pertama. Zuriyatan man hamalna ma'nu innahu kana 'abdan sakura. Nutuh hamba yang senantiasa bersyukur. Dikasih anak yang zalim, syukur. Dikasih istri yang tidak taat, syukur. Syukur saja. Mohon maaf Bu, Pak, kau mau sampaikan ke Bapak, tapi jangan beritahu kepada Ibu. Masih bawa ini. Nah, saya mau sampaikan, karena ada bapak-bapak sini, saya sampaikan. Gak usah dikasih tahu sama Ibu, dia rahasia. Mendidik perempuan loh, gampang-gampang susah. Dibilang gampang, dia susah. Dibilang susah, dia gampang. Sama megang bambu, di kue-kuean patah, di lambe-lambean melawan. Mendidik perempuan tuh Pak, maaf, lebih senang awak mendidik bini orang pada mendidik bini awak. Nggak percaya coba. Kalau bini orang awak doa nangis, kalau bini awak cemeh, Pak. Tapi begitulah hidup Pak. Bapak kalau tahu sifat perempuan itu 3 ini sampai kiamat nggak akan pernah berubah. 1. Apa sifat fitrah perempuan? Yang pertama pencemburu. Perempuan tuh cemburu, yang tak boleh itu cemburu buta. Cemburu itu sunnah. Kalau ada bini awak semenjak nikah tak pernah dia cemburu, saya sarankan bawa dia ke kamar, periksa betul dia perempuan atau tidak. 1. Yang kedua, padusi perempuan tuh pancengeng, palele, panangi, pamonggok, paracun. Itu sifat perempuan. Kenal laki-laki menyelesaikan masalah dengan otak, perempuan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti aja mato. Jadi kalau ada kita nikah dengan istri kita, semenjak nikah sampai hari ini tidak pernah menangis istri kita, saya sarankan Pak, ceraikan dia bukan perempuan. Nah, 3. Fitrah perempuan yang ketiga. Apa yang ketiga? Konsumtif pambalanjo. Itu sifat perempuan dari dulu Pak, dari dulu. Suatu ketika Nabi SAW bersedih keluar dari rumah Aisyah. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih? Kata Nabi, salah seorang istriku Aisyah telah meminta sesuatu yang tidak aku miliki. Nabi minta izin, Abu Bakar minta izin kepada Nabi masuk ke rumah Nabi. Aisyah itu putri Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Aisyah putriku, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi, aku penggal lehermu. Lewat lagi Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, istriku meminta sesuatu yang tak aku miliki. Siapa ya Rasulullah? Hafsah. Hafsah itu anak Umar. Umar minta izin masuk ke rumah Nabi. Apa kata Umar? Wahai putriku Hafsah, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi, aku potong lehermu. Karena peristiwa itulah turun asbabun nuzul ayat. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau mereka minta dunia, kami berikan mereka dunia kepadamu. Ingat, tapi kami ceraikan mereka darimu. Coba bayangkan. Jadi fitrah yang ketiga perempuan konsumtif pembalanjo. Diagi piti 10.000, dimasaknya sayur bayam. Diagi piti 50.000, dimasaknya gulai ayam. Diagi piti 50 juta, dibolinya ome 20 ayam. Nah, Pak, coba periksa awak Pak, sandal awak boleh cie sampai mimpi baru apa? Iya kan?
Pak Dusi itu Pak di belakang pintu tengok hijau gigiku hiu apa itu. Dan itu fitrah perempuan. Lebaran bulan puasa saya kan tidak pernah menengok lemari istri. Sesekali saya tengok lemari istri. Bersusunlah baju gamis istri itu pakai angin. Saya hitung anginnya 78 setel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahu dia beli pakai uang dia, tidak mungkin pakai uang saya. Malam hari habis berbuka, habis tarawih, duduk saya, Dek, ya. Berapa baju adik di lemari? Kok tumben tapi nanya baju? Enggak, tadi habis buka lemari, nampak ada bayi hitung 78 setel. Habis hitung, adik tidak pernah hitung. Abi bilang 78 setel itu terpakai seluruhnya. Kalau tidak terpakai berbahaya. Kita tidak akan mati dengan 5 setel pakaian. Kalau tidak terpakai, hadiahkan, sedekahkan. Mungkin karena saya ikhlas menyampaikan, istri semangat. Diambilnya kertas koran, bungkus besok pagi berdatangan kawan-kawannya dihadiahkan. Senang hati saya pun berangkat ke kantor. Pulang kantor jam 2, ambil buka rumah, nampaknya sedang masak di kamar kosong. Ambil buka kamar, lah dulu plastik Ramayana ompel. Jadi karakter perempuan seperti itu. Makanya, dan itu tipikal perempuan. Makanya mohon maaf, ibu-ibu mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Gampang, kata Nabi, qilalah adkhulil jannah. Perempuan ini kalau mau masuk surga gampang, laksanakan 4 perkara. Kalau kami masuk surga, laki-laki butuh 19 syarat untuk bisa masuk surga. Ibu kalau ingin masuk surga cuma 4 syarat saja. Qilalah adkhulil jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Kata Nabi, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja kalian sukai. Tapi syaratnya 4. 1. Iza salatil mar'atu khamsaha. Jaga sembahyang 5 waktu. Saya tidak suruh ibu sholat tahajud. Saya tidak suruh ibu sholat duha. Saya tidak suruh ibu sholat isyraq. Saya tidak suruh ibu qobliyah dan ba'diyah. Saya minta ibu jaga sholat 5 waktu. Mengulur-ulur waktu sholat sama dengan melalaikan sholat. Jaga sembahyang 5 waktu. Tak usah berbondong-bondong kita sembahyang sunat, nanti lah urusannya. Awakku kadang-kadang Pak sibuk dengan amalan sunat, lupa amalan wajib. Puasa Arafah, oke. Puasa nisfu Sya'ban, yes. Puasa Tarwiyah, oke. Puasa Rajab, oke. Puasa tahun potong sampai gini udah dibayi-bayi. Ya? Nggak usah berbondong-bondong dengan amalan sunat, yang wajib-wajib saja dulu. Iza salatul mar'atu khamsaha. Jaga salat 5 waktu. Mengulur-ulur waktu salat sama dengan melalaikan salat. Tidak ada lagi yang melalaikan salat. Ibu yang datang ke pengajian tidak ada yang mengulur-ulur waktu salat. Datang azan salat. 1. Bisa? Bisa? Alhamdulillah. 2. Mulai masih muda. Wasamatu sahraha. Dia berpuasa di bulannya. Datang Ramadan dia puasa. Ibu tak perlu puasa Senin Kamis. Tidak usah lagi puasa-puasa yang lain. Jaga puasa Ramadan. Tidak bisa puasa qadha, tidak bisa puasa bayar fidyah. Setelah sempurna nanti baru puasa-puasa sunat. Jaga Ramadan, tidak ada cerita tahun potong berapa batal puasa. Entahlah Ustaz tak berapa 5 padahal 10. La ilaha ini paling lupa. Selesaikan. Jaga puasa. 2. Jaga sholat, jaga puasa. Bisa? Bisa. 3. Mulai. Agak sulit. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga kehormatan dan kemaluan. Jaga kehormatan dan kemaluan, termasuk dalamnya menutup aurat. Jaga kehormatan kemaluan. Jadi tidak ada lagi orang ibu-ibu pengajian di luar sana nanti kalau ketemu dengan Pekanbaru dengan saya, tidak pakai jilbab, tidak usah disapa-sapa saya, tidak usah. Kok kadang-kadang udah bersuara di Pekanbaru tidak pakai jilbab, panggilnya Ustaz, tidak tahu tak kadang-kadang. Tidak usah sama-sama. Belajar. Pak Ustaz, malas kami pakai jilbab. Apa yang membuat kita malas pakai jilbab? Saya ingin sampaikan pada kita bersama, tidak akan mulia orang yang membukanya, tidak akan hina orang yang menutupnya. Apa yang membuat kita malas pakai jilbab? Hari ini ibu datang ke masjid mendengarkan pengajian pakai jilbab wajar. Tapi lihat nanti ketika kalian keluar dari masjid ini, apakah istiqomah atau tidak? Saya minta tolong pada kita bersama. Apa yang membuat kita malas pakai jilbab? Kalau angin disuruh gue jilbab dan pakai kipas angin di belakang. Saya ingin tanya, Bu,
Nah, dulu ibu masih gadis, body masih oke, kulit masih tegang, muka masih cantik, buka jilbab menampakkan rambut yang cantik, pipi yang cantik, lesung pipi yang cantik, oke lah. Saya masih bisa maklum ibu sedang mencari pasangan suami. Kini awak lah laki, sawit lah dok, rumah lah dok, onda lah dok, anak lah dok, cucu lah dok, harta lah dok. Cik makai jilbab nak jomo deh. Nggak ada orang suka dengan kita sekarang. Bola bontok, buruk hitam, bobok, busuk, la ilaha illallah. Untuk pakai jilbab pun kita tidak mau. Sisa umur yang kita berikan kepada Allah itu pun kita tidak mau taat pada Allah. Kalau ada kini orang makan, dia awak sisa makan, ibu mau tidak makan sisa itu? Enggak. Hari ini sisa umur yang kita berikan pada Allah. Umur 0 sampai 10, abi waktu tutup mencidok, makan ciri lolok. Umur 10 sampai umur 25, habis waktu untuk sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Umur 25 sampai 35, habis waktu mencari laki, mencari bini. Umur 35 sampai 50, habis waktu mencari piti. Umur 50 sampai 60, habis waktu menimang cucu. 60 lah doke asam urai lah ambilin baru mulai pakai jilbab. Sisa umur yang kita berikan pada Allah. Maka kita mulai sekarang tidak ada lagi. Jaga kehormatan dan kemaluan, termasuk dalamnya menutup aurat. Mulai agak sulit. Bisa? Yang keempat, ini yang agak berat. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Salah satu wanita yang paling banyak masuk neraka kena faktor yang keempat ini. Apa yang keempat kata Nabi? Wa ta'atu zaujaha. Jaga lisan kalian, ketaatan kalian kepada suami kalian di rumah. Jaga lisan, jaga tingkah laku, jangan menyakiti hati suami. Ujungnya taat dengan suami. Selesai. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bu, jujur, kita ingin musyawarah di sini. Wa ta'atu zaujaha, taat dengan suami kalian, taat patuh istri kepada suaminya. Jaga lisan, jaga tingkah laku, jangan menyakiti hati suami kalian di rumah. Maaf Bu, perempuan ini kalau ibu tahu keutamaan untuk perempuan itu jauh lebih besar. Kalau ibu punya baca buku, beli di Giant, namanya buku itu Al-Mar'atus Sholihah, keutamaan wanita solehah. Maaf, perempuan ini kalau tahu dia keutamaannya, perempuan tidak akan tinggalkan satu amal pun kalau mereka tahu dengan amal ini. Tapi sayang perempuan tak tahu dengan amal ini. Maaf, di muka bumi ini tidak ada nabi yang perempuan. Jumhur ulama sepakat tidak ada nabi yang perempuan. Seluruh para nabi laki-laki. Tapi ingat kata ulama, walaupun tidak ada nabi yang perempuan selain daripada Nabi Adam, seluruh para nabi lahir dari perut perempuan pilihan. Hati-hati, walaupun tidak ada nabi perempuan kecuali Nabi Adam, seluruh nabi itu lahir dari perut perempuan pilihan. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan, jaga lisan, jaga tingkah laku, jangan menyakiti hati suami kalian di rumah. Belajar untuk berlemah lembut, belajar untuk tidak menjadikan diri kita ini sebagai asbab sakitnya hati para suami kita di rumah. Belajar, Pak Ustaz, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bukan berarti ingin merendahkan perempuan, tidak. Tapi ini ladang buat kita bersama. Bu, jaga lisan, jaga tingkah laku, jangan menyakiti hati kalian di rumah. Sekarang saya balik pertanyaan ini pada kita bersama. Maaf, kalau perempuan tahu nilai sebuah amal, maka perempuan tidak akan tinggalkan satu amal pun. Dia akan habiskan melaksanakan amal di rumah-rumah mereka. Maaf, perempuan tidak pernah dilarang oleh Allah bekerja. Jadi PNS, jadi guru, jadi penguru, jadi ini, jadi kantor bupati, jadi camat, silakan. Nabi tidak pernah melarang perempuan bekerja. Tapi Nabi memberikan batasan. Setelah bekerja, pulang ke rumah, jadikan rumah sebagai madrasah, lahirkan anak yang soleh dan solehah. Nabi tidak pernah melarang, tapi Nabi membatasi. Kenapa? Karena perempuan ini sumber fitnah, laki-laki ini sumber maksiat, perempuan sumber fitnah dan sumber maksiat. Kenapa saya katakan perempuan sumber fitnah? Perempuan itu sumber fitnah. Dari mana sumber fitnahnya, Pak? Maaf. Istri kita keluar dari rumah izin dengan suami. Bang, ada izin kemana? Ke kantor pos. Ngapain? Mau bayar rekening telepon, mau bayar tagihan PAM, mau bayar rekening listrik. Karena 2 bulan Bang takut nunggak diputus. Yalah, dikasih uang sama suaminya. Pergilah istrinya pakai mobil, pakai Honda ke kantor pos. Antrian di kantor pos. Gak usah antrian sama laki-laki, ya sama-sama perempuan saja antrian. Sedang antrian tuh datang ibu-ibu depannya. Assalamualaikum Bu, misalkan bayar telepon juga Bu. Iya, rekening telepon saya takut diputuskan. Oh, iyalah. Siapa nama ibu?
Yuni. Nama saya Wati Bu. Ya, bulan pertama. Bulan kedua antri lah balik, basuh lah balik. Bu Wati, Bu Yuni, apa kabar? Sehat. Ngomong-ngomong, Bu Wati tinggal di mana? Saya tinggal di Siak. Bu Yuni tinggal di mana? Saya tinggal di Dayun. Oh, bulan kedua. Bulan ketiga basuh lah balik. Bu Wati, Bu Yuni, apa kabar? Sehat. Bu Wati ngomong-ngomong, suaminya kerja di mana? Suami saya dosen, Bu. Kalau Bu Wati, apa kata Bu Wati? Enak ya Bu, suami saya tukang tumulai. Bulan keempat basuh lah balik. Bu Wati, tadi malam suami kami ulang tahun loh, diajak kami makan di Pekanbaru di Koki Sunda. Kata Bu Wati, enak ya suami, romantis. Suami saya nggak pernah kayak gitu. Mulai perempuan kalau lah basuh inyo sama inyo, dua cerita, kau nak cerita anak, cerita laki. Hari pertama dia ceritakan, kemudian dia banding-bandingkan. Kata Nabi SAW, perempuan yang keluar dari rumahnya, dia ceritakan aib suaminya di hadapan lagi orang-orang lain, orang-orang yang tidak pantas mendengarkannya. Kata Nabi, perempuan itu walaupun pengajian tiap malam, walaupun tahajud tiap malam, walaupun duha tiap malam, walaupun duha tiap pagi, perempuan yang seperti itu jangankan masuk surga, harum surga pun Allah haramkan baginya. Jadi buruk-buruk laki awak itu laki awak tutui muncul. Nah, makin mengaji makin berciri muncul. Belajar. Tutup keburukan suami kita. Bunci laki awak. Tutup keburukan mereka. Makanya mohon maaf, kalau perempuan tahu keutamaan amal, perempuan ini tidak akan tinggalkan amal. Kalau mereka tahu, ibu boleh cari ke Gramedia satu buku. Buku itu berjudul Al-Fadilah Al-Mar'atus Salihah, keutamaan daripada wanita solehah. Digambarkan oleh Nabi SAW, perempuan itu kalau tahu dia keutamaan amal, dia tidak akan tinggalkan satu amal pun kalau dia tahu keutamaan amal. Tapi sayang, hari ini para perempuan tidak tahu dengan keutamaan amal. Itu baru rumah tangga. Ini ada lagi keburukan Pak, sama. Makanya pulang ke rumah hari ini, perbaiki rumah tangga kita, perbaiki anak-anak kita, jadikan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita orang-orang yang taat pada Allah. Makanya mohon maaf, ibu jangan menangis. Kalau seandainya anak kita gagal tamat SMA, jangan menangis. Kalau andainya anak kita belum sarjana, jangan sedih. Tapi menangislah ketika anak kita tidak ada Allah dan Rasul dalam kehidupan ini. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya anak kita sarjana, belum dapat kerja, jangan takut. Insya Allah tahun depan Allah berikan pekerjaan. Kalau ada anak perempuan kita umur 25 tahun, belum ada jodoh yang datang ke rumah melamarnya, jangan khawatir. Insya Allah tahun depan Allah berikan jodoh. Kalau anak kita tamat SMA, ingin masuk SMPTN, tidak lulus, jangan takut. Tahun depan insya Allah Allah buka SMPTN dan luluskan anak kita. Tapi kalau anak kita gagal hari ini, beriman dan beramal soleh, maka demi Allah, tidak ada dunia untuk kedua kalinya. Ini dunia pertama dan dunia terakhir. Gagal selama-lamanya. Sukses kita selama-lamanya. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang ke masjid, kita yang pakai jilbab, belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu, betulkan iman, perbaikilah amal, mintalah ampunan pada Allah, agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematian. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sekali saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon doa bulan depan tanggal 9 saya akan menunaikan ibadah umrah membawa rombongan 43 orang. Bulan Februari yang lalu 47 orang jamaah satu RT. Satu RT. RT saya. Tukang lontong, tukang sol sepatu, lari masjid 47 orang. Dan tahun ini 43 orang jamaah Sibuak Jawa semuanya. Insya Allah akan saya bimbing untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian yang kedua, saudara kita juga Ustadz siapa namanya? Muklis akan berangkat pula bulan Oktober ini
menunaikan ibadah umroh bersama travel umrohnya Aman Haramain Travel. Oktober ini akan berangkat, mudah-mudahan kami bisa bertemu di Mekah dan di Madinah. Bapak Ibu, Ibu sekalian, saya minta tolong coba angkat tangan yang sudah pernah umroh, angkat tangan saja. Angkat tangan, angkat tangan. Kita mau doakan berangkat lagi, angkat tangan. Yang sudah pernah umroh, baik turun. Yang belum pernah umroh sama sekali, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Cepat, miskin dia sombong, la ilaha illallah. Angkat tangan. Kita doakan supaya berangkat tahun ini, amin. Nah, tidak ada alasan tidak punya uang, tidak ada alasan tidak punya uang. Maaf, umroh itu bukan perkara uang atau tidak. Umroh itu perkara niat. Kalau sudah niat kuat, Allah akan mampukan kita. Pak Ustaz, uang kami tidak ada Ustaz, 35 juta naik umroh Ustaz. Kini 35 juta dari mana Piti? Tidak usah bicara uang dengan saya. Ibu kredit Avanza 4 juta sebulan 5 tahun bisa. Pencarian siang malam. Kenapa umroh 35 juta? Hitung-hitungan. Tidak ada cerita dengan saya. Oh, tidak punya uang. Kredit Grand Max 3.700.000 5 tahun siang malam subuh mencari ikan. Tapi kenapa umroh yang 30 juta sudah bisa cari? Makanya Bu, ini mohon maaf, saya agak kasar dan agak keras untuk perkara ini. Guru saya dari Malang mengatakan, apa katanya? Salah satu amal itu diterima oleh Allah. Allah izinkan itu hamba sebelum diwafatkan oleh Allah untuk menziarahi makam Nabi yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mengaku salawat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sedikit-sedikit bertakbir, salawat dengan Nabi, mencintai Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak pernah menziarahi makam Nabi. Inilah yang cinta, ada kedustaan di dalamnya. Hati-hati. Makanya tanamkan doa pada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke Mekah Al-Mukarram dan Madinatul Munawwarah menziarahi makam Nabi sebelum kau cabut nyawa kami, ya Allah. Minta dengan Allah seperti itu. Nanti Allah akan Allah letakkan kami ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jika tidak, maaf, doa sungguh-sungguh. Makanya maaf, suatu saat nanti kapan masanya saya pulang umroh atau haji pulang umroh, kumpulkan semua jamaah di desa Dayun ini, duduk, kita berikan semangat untuk motivasi umroh. Kalau umroh dengan uang semua orang bisa. Saya akan kasih 9 amal untuk mempercepat pelaksanaan ibadah umroh. Siapapun bisa. Maaf, 6 tahun yang lalu sebelum Covid Corona di Kuantan Singi, saya melepaskan jemaah haji. Di antara jemaah haji yang saya lepaskan itu hanya 2 orang pegawai negeri. Sisanya siapa? Tukang sol sepatu, tukang jagung bakar. Saya berdoa depan rumahnya, tidak bisa masuk di rumahnya. Kenapa? Anjak lo kandang ayam awak daripada rumahnya. Tapi berangkat suami istri haji, la ilaha illallah. Haji umroh bukan persoalan uang, tapi persoalan hati. Maka kuatkan niat. Nanti Allah akan hantarkan, Allah buka segala masalah, Allah selesaikan segala kesulitan. Sebelum wafat, ibu Allah akan perintahkan untuk menziarahi makam Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir kemari tahun-tahun depan Allah berkatkan kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.